Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini Anda berada, kembali di sini Madia akan menganalisa satu akun. Untuk di video kali ini Madia ingin menyorotin postingan dari Alek TV 7 ya. Alek TV. Di sini dia mencoba untuk berargumen tentang ceramah-ceramah yang disampaikan oleh ustadz kami dalam ajaran Islam itu sendiri. Mari kita simak saja apa yang ingin disampaikan oleh akun video Alek ini. Only channel ever in Manado, Alex TV 7. Oke, setelah sekian lama kita membuat video-video yang cenderung serius tentang para ustadz, para mualaf dan sebagainya, hari ini kita menemukan seorang ustadz yang luar biasa lucu, dan dia membuat video yang cenderung isinya intinya adalah menyalah-nyalakan lagu anak-anak. Seperti apa videonya? Mari kita lihat cuplikan videonya yang berikut ini. 400 tahun teori Darwin ini salah dibiarkan menjadi ilmu pengetahuan. Coba bayangin, demi suatu ideologis untuk menjatuhkan Islam. Dan di Indonesia juga kan banyak kan, antum nggak berasa. Contoh, anak-anak kecil. Oke. Nah, di sini kan Alek TV menampilkan ceramah ustadz kepada jamaah intern Islam itu sendiri yang pertama ya. Di sini ustadz ini menggambarkan bahwa dulu sebelum runtuhnya teori Darwin, orang sudah berabad-abad itu mempercayai dengan teori Darwin tersebut, yang dimana itu menentang dalam suatu ajaran agama itu sendiri gitu loh, termasuk dalam ajaran agama Islam, di mana teori Darwin itu mengatakan bahwa manusia itu tercipta dari kera. Nah, dengan berdasarkan dari argumen beliau itu, beliau juga membandingkan bahwa ada teori-teori yang lain yang menyerempet, yang orang seharusnya tidak berkiblat ke arah seperti itu gitu loh. Ini sebenarnya hal-hal sepele dalam ceramah agama, hal-hal begini kenapa dijadikan gorengan gitu loh. Kenapa dijadikan bulian hal-hal yang seperti ini, dan ini terjadi di intern ajaran agama Islam itu sendiri. Mari kita simak bagaimana ustadz ini mengatakan bahwa pentingnya pendidikan itu sejak dini, agar orang itu, anak-anak Islam itu tidak terpengaruh dalam budaya-budaya itu. Bahkan sampai sekarang ada anak-anak Islam yang masih percaya dengan teori Darwin yang manusia dari monyet itu, padahal sebenarnya teori itu bertentangan sekali dalam ajaran Islam gitu loh. Nah, oleh karena itu ustadz kami ini, Ustadz Zainal Abidin, mencontohkan seperti yang dia sampaikan mengenai orang berpendapat lain, itu hak masing-masing. Tapi yang jadi masalah ini kenapa Alek TV 7 ini ikut andil, padahal dia di luar ajaran Islam itu sendiri gitu loh. Itu kan keyakinan umat Islam untuk menjaga agar anak-anak Islam itu tidak terpengaruh hal-hal negatif seperti yang disampaikan oleh ustadz tersebut gitu loh. Mengenai apa pentingnya, apa hal ya, namanya mendidik kan, namanya umat Islam mendidik anaknya ya harus jaga banget gitu loh. Mari kita simak dulu. Sejak umur TK aja sudah dilatih untuk benci Islam. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Yang meletus balon apa? Yang meletus apa? Hijau. Hatiku sangat kacau. Loh, Islam itu bikin kacau aja. Tinggal 4 pegang erat-erat. Apa? Merah, kuning. Apalagi nyanyi yang jelas-jelas. Oke, di sini Madia akan tanggapi dulu. Mengapa ustadz ini sampai berkata ceramahnya seperti ini? Karena warna hijau itu di dalam Islam itu warna kesayangan Nabi Muhammad SAW gitu loh. Memang open, tidak ada korelasinya antara
antara nyanyian dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz ini. Tetapi sebenarnya warna hijau itu korelasinya adalah warna kesayangan Nabi Muhammad SAW. Jadi kenapa sampai lagu ini walaupun tidak ada korelasinya dengan lagu ini, ya kalau bisa jangan sampai dinyanyikan oleh umat-umat Islam, orang anak-anak Islam itu gitu loh. Ganti yang lain, lagu-lagu yang lain kan banyak gitu loh. Kok bisa meletus balon hijau? Hijau itu warna kesayangan Nabi Muhammad. Warna yang dicontohkan diberikan Nabi Muhammad gitu loh. Walaupun tidak ada korelasinya dengan lagu ini, anak-anak Islam hendaknya diajarin gitu loh, mencintai warna hijau, menyayangi warna hijau. Itu tujuannya, maksud Ustadz tersebut. Bukan berarti dia mencoba untuk menjelaskan ini untuk ke umum, untuk hal-hal ke argumen lain, tidak ada kaitan. Ini kan untuk mendidik anak-anak, namanya juga mendidik anak-anak, oke? Mengajak untuk membenarkan ajaran Kristen. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali, kiri kanan. Anda lihat Messi ketika berhasil nembak bola. Iya. Ya, kulihat saja banyak pohon apa? Nah, kenapa cemara? Padahal di Sumatera banyak pohon sawit. Apalagi di Jawa pisang. Dan cemara itu pohon imporan, nggak banyak. Lihat, ditanamkan untuk mencintai pohon cemara, pohon Natal, dibiasakan untuk beribadah. Naik. Oke teman-teman, setelah melihat video tadi maka saya yakin Anda akan setuju dengan saya bahwa setelah mendengar video tadi, kalau biasanya kita membahas para ustadz yang menyerang kekristenan dengan cara yang terkesan serius, terlihat serius tapi tidak berbobot, maka hari ini kita diperlihatkan dengan video atau dipertontonkan dengan video yang bisa saja disebut sebagai hiburan, yang cukup menghibur buat saya dan Anda semua. Ketika ada seorang ustadz yang kehabisan akal, bagaimana caranya menyerang kekristenan, lalu kemudian mengkambing hitamkan lagu anak-anak. Oke, di sini saya akan menjawab dulu argumen Alek ini ya. Postingan video yang ditampilkan dari Ustadz Jainal itu sama sekali tidak menyerang. Sekali lagi saya sampaikan, sama sekali tidak menyerang ajaran kekristenan. Di situ kan sudah sangat jelas dari ceramahnya tersebut, pentingnya untuk mendidik anak-anak orang Islam sejak dini. Karena beliau sudah menggambarkan bahwa teori-teori yang disampaikan, termasuk lagu-lagu mungkin dalam hal ini, termasuk lagu-lagu anak-anak dalam hal ini, teori-teori yang disampaikan oleh orang-orang dulu, termasuk teori Darwin, begitu kan ceramahnya dari awal kan sudah jelas. Ceramah dari awal itu bahwa anak-anak itu hendaknya jangan terpengaruh lagi teori-teori yang di luar ajaran Islam itu sendiri. Itu loh, contohnya kan sudah jelas. Beliau mengatakan Darwin itu berabad-abad menghantui, merusak otak pikiran anak-anak orang Islam itu sendiri dengan bahwa mengatakan bahwa bahwa manusia itu keturunan monyet. Jadi apa yang salah di sini gitu loh? Apa yang salah di sini? Ya namanya ceramah ustadz kok dibuat bulian, apalagi yang membuli kan orang kafir seperti Anda ini Bang Alek gitu loh. Sebenarnya tidak ada kepentingan, umat Islam itu malah mendidik anaknya, anak-anak orang Islam itu sendiri agar mencintai sejarah kebudayaan Islam, agar hidupnya itu kembali ke fitrah Islam, agar apa sih yang disenangi umat Islam itu dalam ajaran Islam itu apa gitu loh. Mengapa begini, mengapa begitu kan itu harus jelas. Nah, ini disampaikan oleh Ustadz Jainal Abidin dengan menyinggung lagu-lagu itu semata-mata untuk anak-anak Islam. Bukan mengajarin orang luar, bukan berarti untuk bulian seperti Alek TV ini. Saya lanjut dulu. Mengkambing hitamkan lagu anak-anak.
untuk menyerang kekristenan. Pertama, dia berusaha menyerang kekristenan dengan lagu Balonku Ada 5. Yang kedua, naik-naik ke puncak gunung. Yang ketiga, pohon cemara. Ya, sekali lagi saya sampaikan, itu ceramah untuk melatih anak-anak orang Islam. Itu untuk mendidik anak orang-orang Islam itu mencintai cara belajar Al-Quran, belajar Iqra, belajar nuansa keislaman. Jangan terpengaruh dari dunia-dunia yang di luar Islam itu, gitu loh. Termasuk lagu-lagu umum, walaupun sebenarnya tidak ada korelasinya, tetapi Ustadz Jainal itu hanya menggambarkan, gitu loh. Menggambarkan keadaan yang sebenarnya, gitu loh, agar jangan sampai terjadi begini begitu dalam Islam, anak-anak Islam itu sendiri. Jadi jangan sekali dikorelasikan ke menyerang ajaran di luar Islam ini, Bang Alek, ini salah Anda begitu. Untuk apa, gitu loh. Mending Anda pikirkan bagaimana intern keluar ajaran agama Anda sendiri, gitu loh. Sekarang Anda coba cek, ada ndak dari orang Islam yang mengurusin ceramah di ajaran agama Anda, pendeta-pendeta agama Anda, kecuali dia berkorelasi dengan menyangkut hubungan dalam Islam itu sendiri. Oke lah, bisa dijawab dalam Islam. Tapi kalau tidak ada, kalau intern dari ajaran agama Islam itu sendiri, bagaimana Anda mau menyoal, gitu loh. Walaupun argumen dari ustadz-ustadz tersebut tersentuh atau terkait dengan kepercayaan dari di luar Islam itu sendiri, gitu loh. Saya kira sangat bijak, gitu loh. Jangan jadikan seperti ini, bully-bulian, gorengan-gorengan, kan hal-hal yang sebenarnya tidak pantas. Masih banyak yang Anda harus PR buat agama Anda sendiri, Bang Alek, gitu loh. Coba Anda pikirkan itu bagaimana keadaan itu yang saya tampilkan ini. Ini kan buat PR buat agama Anda sendiri nih, yang harusnya dijawab nih, bagaimana nih. 300 pendeta terlibat pelecehan seksual pada ribuan anak di daerah Amerika sana. Ini kan sudah jadi konsumsi publik. Bagaimana yang terjadi dari sejak bertahun-tahun. Nah, ini di Pengadilan Tinggi Pennsylvania AS. Bagaimana ini korbannya sudah ribuan orang anak-anak yang dilakukan oleh pastor, oknum pastor di gereja-gereja, melibatkan 300 pendeta. Nah, seperti ini seharusnya Anda jawab, gitu loh. Jangan hal-hal yang seperti cuman hal-hal sepele yang begini Anda buat video yang begini loh, sangat penting karena ini menyangkut teritorial ajaran agama Anda sendiri, gitu loh. Kenapa bisa sampai terjadi pastor 300 orang ini pelecehan seksual di dalam gereja, gitu loh. Ini sebenarnya PR yang buat Anda harus jawab, gitu loh. Yang hal yang begini, ngapain Anda mengurusin ceramah yang dilakukan oleh ustadz kami di dalam ajaran Islam itu sendiri di masjid, gitu loh. Yang begini kan Anda jawab. Nah, ini korbannya lebih 1.000 orang. Dilakukan oleh pendeta. Kalau perbuatan oknum, kenapa kalau oknum ya, kesalahan oknum cuman 1 atau 2 pendeta atau pastor. Kalau cuman kesalahan oknum loh ya, ini dilakukan lebih 300 loh, bayangkan 300 oknum. Ini dilakukan 300, apa yang salah gitu loh dalam hal ini, ajarannya atau pribadinya? Kalau cuman pribadi, saya kasih tahu paling banyak 10. Nah, ini yang perlu Anda jawab, Bang Alek, yang seharusnya ngapain Anda mengurusin ajaran agama Islam, ajaran kami, gitu loh. Dijadikan bulian lagi seperti ini, gitu loh, kan tidak baik sifatnya. Lanjut. Ada 3 hal yang menjadi sorotan yang dijadikan oleh ustadz ini untuk menyerang kekristenan, dan dia menganggap bahwa semua ini adalah upaya Kristen untuk menyerang mereka. Bahkan bayangkan, dengan sangat tidak terhormat, orang ini mengutip atau mencoba mengutip beberapa kata-kata di dalam lagu anak-anak untuk menyerang kekristenan atau mengkambing hitamkan kekristenan. Yang pertama, balonku ada 5. Yang dipermasalahkan oleh ustadz ini adalah kenapa, sekali lagi, kenapa yang harus meletus adalah balon hijau. Yang harus meletus balon hijau. Dan dia menganggap ketika balon hijau meletus, maka Islam dianggap sebagai yang meletus itu. Sekali lagi, Islam dianggap sebagai yang meletus itu. Menyerang Islam. Kenapa katanya Oke, di sini saya langsung jawab aja. Dari awal ceramah Ustadz Jainal Abidin itu kan dia mengkorelasikan cara mendidik anak.
dia berargumen cara mendidik anak jangan sampai terpengaruh dengan teori Darwin seperti dulu yang berabad-abad belum terbantahkan, dan sekarang ini baru terbukti bahwa manusia itu bukan dari monyet. Nah ini kan dia menggambarkan, mengkorelasikan cara mendidik yang anak itu jangan sampai terpengaruh lagi seperti itu. Termasuk lagu-lagu atau nyanyian-nyanyian yang di luar Islam yang mempengaruhi anak tersebut gitu loh. Jadi tidak ada kaitannya masalah menyerang, tidak ada ini Bang Alek. Ini murni intern cara mendidik anak dalam ceramah Ustadz Zainal Abidin. Ya kesalahan Anda hanya menggoreng-goreng, membuli-buli gitu loh. Mending Anda urus tuh, jawab gitu loh. Jawab itu banyak PR di jalan agama Anda itu sendiri gitu loh. Mengapa ini 300 pendeta sudah masuk ke jalur hukum lagi, ke pengadilan, dan diakuin oleh para pastor dan pendeta itu terlibat pelecehan seksual pada ribuan anak. Dan dilakukan di gereja, itu masalahnya. Itu sebenarnya yang harus Anda jawab gitu loh. Kesalahan apa ini terjadi gitu loh. Apa salahnya yang di mana? Apa perbuatan dalam 300 para pendeta ini perbuatan pribadi juga gitu loh. Silahkan Anda nilai, silahkan Anda jawab. Mending ini yang kamu atasin. Jawab, jangan sampai orang nanti banyak pindah dari ajaran agama Anda ke ajaran Islam dan agama lain. Karena melihat dari baku sepak terjang dari hal-hal seperti ini gitu loh. Itu saya hanya menyarankan itu Bang Alek gitu loh. Mending Anda counter ini jawabannya. Mengapa gitu loh. Mengapa sekarang di Amerika, di Inggris tuh orang banyak berbondong-bondong masuk Islam. Melihat fenomena ini yang gara-gara virus orang Islam jarang terkena virus dan banyak korbannya di orang kafir, orang di luar Islam karena virus corona ini. Melihat dari pengajaran dalam ajaran agama itu, agama Anda ini. Nah sebenarnya ini PR, saya memberi masukan buat Anda, mending itu yang Anda jawab Bang Alek ya. Mending itu yang Anda jawab seperti ini, mengapa sampai terjadi gitu loh. Dan ini bukan hanya di belahan di Amerika, saya juga bisa tampilkan ke yang lain-lain, pelecehan seksual saya bisa tampilkan semua, tapi saya hanya menjawabkan cuma satu ini gitu loh. Saya hanya tampilkan satu ini. Nah ini jawab buat Anda gitu loh. Ini inti loh, ini inti suatu pengajaran dalam pendidikan, dalam ajaran agama. Mengapa sampai terjadi gitu loh. Kalau cuma 1-2 orang oknum itu wajar, saya katakan masih anggaplah kesalahan pribadi. Ini 300 orang. Nah, saya hanya menyarankan mending Anda buat video untuk mengkonter seperti ini. Itulah apa alasannya, mengapa sampai terjadi pelecehan seksual itu sampai korbannya 1.000 orang lebih dalam jangka lama ini, puluhan tahun terjadi gitu loh. Nah, ini menandakan apa ajaran agama bagaimana yang dimaksud gitu loh. Ini mending Anda jawab seperti ini. Ini saya berikan masukan buat Anda Bang Alek ya, biar Anda tidak mencoba untuk membuat video mengurusin ajaran agama Islam itu sendiri gitu loh. Makanya jangan heran orang banyak pindah masuk Islam berbondong-bondong dari mana-mana, bukan hanya di Indonesia aja, di seluruh dunia sekarang orang pindah, mengetahui bahwa dalam Islam itu sudah terkontrol, teratur semua, sudah dari pusatnya, dari ketuhanannya sampai cara beribadahnya, cara kehidupannya, cara semua diatur semua. Jadi sangat jelas konsep dalam ajaran Islam itu sendiri gitu loh. Oke. Saya kira ini aja ya untuk masukan untuk Bang Alek ini, agar ya berikutnya tuh tidak membuat video yang seperti ini gitu loh. Mending Anda urusin counter dalam ajaran agama Anda itu sendiri. Anda bisa cek aja video-video saya. Saya tidak pernah menyerang ajaran agama orang lain. Justru saya itu menjawab serangan-serangan dari ajaran agama Anda itu. Lihat aja video saya gitu loh. Saya open aja, saya hanya meluruskan ajaran agama saya agar jangan sampai dibelok-belokkan. Jangan sampai dibuat opini atau penggiringan-penggiringan. Jadi saya nilai begitu ya Bang Alek ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.